Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketujuh ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Manajemen perubahan, pengembangan organisasi, dan inovasi. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Manajemen perubahan merupakan proses, alat, dan teknik untuk mengelola orang sisi proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, tim, dan sistem yang luas. Tahapan dalam manajemen perubahan. 1. Tahap identifikasi perubahan. 2. Tahap perencanaan perubahan. 3. Tahap implementasi perubahan. 4. Tahap evaluasi dan umpan balik. Strategi manajemen perubahan. A. Political strategi. B. Economic strategi. C. Academic strategi. D. Engineering strategi. E. Military strategi. F. Confrontation strategi. G. Applied behavior science model. H. Follows strategi. Definisi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah mengembangkan komponen internal organisasi agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan luar. Menurut Chung and Magison, komponen internal organisasi yang dirubah adalah struktur, jenis, dan sifat pekerjaan, kualifikasi dan kompetensi individu sebagai pekerja, sarana dan prasarana kerja, serta sistem manajemen termasuk kepemimpinannya. Tahapan dalam pengembangan organisasi. Unfreezing. 1. Identifikasi kebutuhan untuk perubahan. Identify the need for change. 2. Increasing the driving force to change. 3. Reducing the resisting force to change. Yang kedua, change. 1. Individual komponen. 2. Group komponen. 3. Struktural komponen. Rephrasing newly learned behavior yang pertama, yang kedua finding fit between organizational component, yang ketiga maintaining fit between organizational. Tujuan pengembangan organisasi. A. Berusaha meningkatkan prestasi keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Memakan waktu cukup lama. B. Memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan di tempat kerja dan meningkatkan mutu keputusan. C. Mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif. D. Mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya menjadi lebih efektif. E. Meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. F. Memelihara kerjasama di antara individu-individu
dan kelompok-kelompok dalam pekerjaan pengembangan organisasi dengan melibatkan sentimen, emosi, harapan, dan kreativitas atau inovasi. G. Menggunakan metode action research. Karakteristik pengembangan organisasi. A. Terencana dan jangka panjang. B. Berorientasi pada masalah. C. Merefleksikan pendekatan sistem. D. Berorientasi pada tindakan. E. Melibatkan agen perubahan. F. Melibatkan prinsip pembelajar. Definisi inovasi dalam organisasi. Inovasi dalam organisasi adalah sesuatu hal yang baru yang berupa apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi formal maupun organisasi informal. Proses inovasi dalam organisasi. A. Tahap inisiasi atau permulaan. Kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Agenda setting, penyesuaian atau matching. B. Tahap implementasi. A. Redefinisi atau restrukturisasi inovasi. B. Klarifikasi hubungan antara inovasi dan organisasi. C. Rutinisasi inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi. Strategi mengatasi keengganan terhadap perubahan. Lakukan proses pendidikan, sosialisasi, dan komunikasi. Ciptakan suasana partisipatif. Adanya dukungan fasilitas, lakukan perundingan, negosiasi, lakukan manipulasi, dan kooptasi, lakukan paksaan. Metode mengatasi penolakan terhadap perubahan. Metode dipergunakan dalam situasi. Metode pendidikan dan komunikasi. Jika terjadi adanya kekurangan informasi atau analisis informasi yang tidak akurat. Keterlibatan dan partisipasi. Jika pemilik gagasan tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mendesain perubahan atau jika yang lain memiliki kekuasaan yang besar untuk menentangnya. Dukungan. Jika orang-orang menentang karena penyesuaian masalah, insentif dan negosiasi. Jika seseorang atau beberapa kelompok kalah dalam perubahan dan jika kelompok tersebut memiliki kekuasaan yang kuat untuk menentangnya. Manipulasi pemilihan atau manipulasi informasi. Jika cara lain tidak dapat bekerja atau terlalu memakan resiko atau biaya mahal. Paksaan. Jika kecepatan untuk melakukan perubahan sangat penting dan mendesak. Strategi melelahkan status quo. Nah, ini strategi melelehkan status quo. Kita lihat status quo, kekuatan penahan pro, kekuatan dorong kontra, waktu, keadaan yang diinginkan. Action research, penelitian tindakan. Kita lihat di sini, action research merupakan tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasiskan data maupun model-model teori. A. Tahap penilaian keadaan. Di dalam mengembangkan action research pada pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu 1 sistem sosial, 2 sistem teknik, 3 sistem administrasi, 4 sistem strategi. Selain 4 komponen pendekatan sistem di atas, untuk mengadakan penilaian keadaan dapat pula dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan dan pengembangan kelompok. B. Tahap pemecahan masalah. 1. Perumusan pemecahan masalah. C. Tahap implementasi. D. Tahap evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi. 1. Peninjauan program. Artinya setiap kegiatan harus dikaitkan dengan keseluruhan program. 2. Menentukan fakta baru. Artinya harus melihat kembali 4 komponen pendekatan sistem. Sistem sosial menyangkut norma dan nilai yang tumbuh dalam organisasi. Sistem teknik menyangkut perubahan dan mencari nilai positif dari perubahan.
Sistem administrasi berkaitan dengan informasi dari pimpinan ke staf atau karyawan, atau sebaliknya apakah ada hambatan atau tidak. Sistem strategi, keempatnya dikaitkan dengan meningkatkan atau menurunnya produktivitas, sehingga akan dapat diketahui berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Tiga, mementingkan yang positif. Empat, lebih memfokuskan pada hal-hal yang sedang berlangsung. Lima, menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi baik. Persyaratan kemampuan dalam teori. Satu, kemampuan mengelola sistem sosial dan segi teknisnya atau art. Dua, kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik akibat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Tiga, kemampuan mengelola dan mengatasi konflik organisasi. Empat, kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis. 5. Kemampuan mengelola perubahan secara seimbang dan fleksibel. 6. Toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam arti masih ada kemauan dan kemampuan untuk berprestasi dengan baik. NaCH. 7. Kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan kegiatan organisasi sesuai tuntutan perubahan secara profesional. Bidang sarana OD, goal domain, internal dan eksternal. Efisiensi internal, fokus input-output, ukuran jumlah produksi, jam kerja, tingkat keuntungan investasi, ongkos produksi per unit produk, bahan terbuang per unit produk, omset atau ongkos promosi. Efisiensi eksternal, fokus posisi atau kekuatan organisasi dalam lingkungan, ukuran ongkos atau ongkos modal atau kapital, besar pasar yang dikuasai atau market share, ongkos bahan baku, ongkos buruh, pengembangan produk baru, keuntungan. Efektivitas internal, fokus kepuasan karyawan, ukuran turnover karyawan, sikap karyawan, iklim kerja organisasi, komitmen karyawan, hubungan interpersonal. Efektivitas eksternal, fokus kepuasan konstituensi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.